Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh bangun dan kita akan memulai hari kita. Namun sebelumnya mari kita merenungkan firman Tuhan dan saya akan memimpin di dalam doa sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk bangun pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami meminta dan memohon kepada Allah Roh Kudus agar kiranya kami diberikan hikmat dan pengertian untuk dapat memahami firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan saya dengan tema kelelahan. Terambil dari Matius 11 ayat yang ke-28, saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, ayat ini adalah sebuah undangan yang sangat dalam dan penuh makna dari Tuhan Yesus. Dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, kata-kata yang digunakan memiliki bobot emosional dan spiritual yang kuat. Maka pada pagi hari ini mari kita menyelami pesan ayat ini melalui analisis bahasa asli dan sastranya. Saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan marilah di dalam teks Yunani, ini adalah sebuah bentuk kata kerja perintah yang penuh kehangatan. Bukan perintah keras, melainkan sebuah ajakan yang mengundang. Yesus memanggil dengan kasih, menawarkan jalan keluar bagi mereka yang tertekan. Dan di dalam budaya pada zaman itu, seorang guru sering memanggil murid untuk mendekat agar bisa diajar. Tetapi ajakan Yesus itu berbeda. Ia tidak hanya menawarkan pengajaran, tetapi kelegaan dan juga pemulihan. Frasa kepadaku menunjukkan pusat dari undangan ini, pribadi Yesus itu sendiri. Tidak ada mediator, tidak ada ritual tambahan, dan bahkan Tuhan meminta setiap orang untuk datang langsung kepadanya. Ini menandakan adanya keintiman dan relasi yang sangat personal. Ini adalah undangan yang melampaui batas budaya agama atau status sosial. Nah, sedangkan ketika kita melihat kata letih lesu dalam bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, ini menunjukkan adanya kelelahan akibat kerja keras. Ini bisa melambangkan perjuangan hidup, baik fisik, emosional, maupun spiritual. Sedangkan kata berbeban berat menunjukkan beban yang ditaruh oleh pihak luar. Kata ini biasanya menggambarkan tekanan yang datang dari hukum, tradisi, budaya, atau dosa yang membuat manusia itu tertindas. Tuhan Yesus memahami bahwa hidup seringkali membuat kita merasa kelelahan, membuat kita merasa terhimpit. Beban hidup ini bisa berupa tuntutan dunia, tekanan pekerjaan, atau rasa bersalah yang tak kunjung reda. Dalam konteks para pendengar Yesus, beban itu juga merujuk pada tuntutan agama yang legalistik, yang selalu menuntut, yang tidak membawa kedamaian, tetapi justru membebani. Nah, kita akan melihat ungkapan terakhir, yaitu aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ungkapan ini secara harfiah artinya itu memberi istirahat atau menyegarkan kembali. Nah, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan pemulihan setelah kerja keras. Tetapi kelegaan yang Yesus tawarkan lebih dari sekedar istirahat fisik. Ini adalah kelegaan batin, sebuah damai yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Di dalam sastra Injil, janji ini juga menjadi kontras dengan para pemimpin agama pada waktu itu. Mereka memberlakukan hukum Taurat dengan cara yang menindas. Orang-orang Farisi, kalau misalnya Tuhan Yesus juga mengatakan di Matius pasal 23 ayat yang keempat, Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Farisi itu suka meletakkan beban yang berat ke pundak orang-orang. Maksudnya menuntut orang-orang supaya hidup kudus. Padahal
mereka sendiri tidak hidup kudus. Yang mengajarkannya itu tidak hidup kudus. Yang mengajarkan jangan mencuri, malah mereka itu mencuri. Nah, tetapi Yesus menawarkan yang Tuhan Yesus tawarkan, yang Tuhan Yesus berikan itu adalah anugerah. Kelegaan yang dijanjikannya itu bukanlah hasil usaha manusia, melainkan pemberian Allah yang cuma-cuma. Saudara, ayat ini dari Matius 11 ayat 28 yang kita sudah baca ini mengundang kita untuk memasuki sebuah hubungan yang penuh kasih dengan Kristus. Bayangkan orang yang tersesat di padang gurun, letih, haus, hampir menyerah. Tengah perjalanan ia melihat orang yang ramah, menawarinya air segar, tempat teduh. Rasanya itu sangat indah sekali, seperti surga ya. Yang dibutuhkan itu waktu berjalan di padang gurun yang sangat kering, air itu adalah sebuah kemewahan. Beginilah gambaran undangan Yesus dalam Matius 11 ayat 28. Ia tidak menunggu kita menjadi sempurna atau kuat sebelum datang kepadanya. Justru ia memanggil kita saat kita berada di titik terendah. Yesus memahami setiap beban yang kita pikul. Ia tidak hanya mengamatinya dari kejauhan, tetapi ia sendiri telah memikul beban dosa di atas kayu salib. Ketika ia mengatakan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, itu bukan janji kosong, saudara. Ini adalah janji yang diteguhkan oleh pengorbanannya. Kalau seorang anak yang bawa tas berat, dia berjalan tertatih-tatih, lalu ada orang yang mengangkat tas daripada anak itu, apalagi kalau anak-anak SD gitu ya, zaman dulu. Saya ke sekolah bawa buku banyak sekali. Berat sekali ketika ada orang yang mengangkat tas itu. Kita itu merasa lega, merasa tertolong. Karena orang yang menolong kita itu mengangkat beban kita, dan kita merasa bebas, bersukacita, mampu untuk berjalan dengan lebih leluasa. Inilah yang Yesus tawarkan kepada kita. Undangan ini juga menekankan bahwa Yesus bukan sekedar hanya guru atau pemimpin, tapi juru selamat yang mengerti kebutuhan manusia yang paling dalam. Ia mengerti kelelahan kita, tekanan mental kita, luka batin kita, dan di dalam relasi dengan Tuhan, kita menemukan tempat untuk pulih. Hari ini kita seringkali terjebak dalam ritme hidup yang melelahkan. Dunia menuntut produktivitas, kesempurnaan, prestasi tanpa henti. Karena kalau kita tidak mendapatkan hal-hal demikian, maka kita akan ketinggalan oleh saingan-saingan kita, dan kita akan menjadi orang yang tidak bisa menikmati hidup. Tetapi, apakah benar dengan mengejar hal-hal itu kita bisa menikmati hidup? Atau justru sebaliknya, malah hidup ini dirasakan oleh kita semakin terhimpit. Tuhan Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya, untuk betul-betul menikmati hidup. Bagaimana caranya? Dengan cara berdoa, menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya, percaya bahwa kelegaan itu nyata. Kelegaan yang Yesus tawarkan mungkin tidak selalu berarti bebas dari masalah, tetapi itu adalah damai yang melampaui pengertian, sebuah keyakinan bahwa kita tidak sendirian, bahwa ada tempat di mana jiwa kita bisa beristirahat. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kami yang tengah lelah, kami yang tengah letih lesu, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, agar kami mendapatkan kelegaan. Kiranya Engkau yang menilik setiap permasalahan kami ya Tuhan, dan pimpinlah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.